sekarang kok udah berapa lama sekolah di rumah? 1 tahun. 1 tahun toh? Iya. Aduh, kakak tuh lihat kok main saja. Sekarang kakak mau ngajak kok jalan-jalan sambil belajar. Mau kok tidak? Mau. Nih, kok pernah datang ke museum nggak? Belum. Waduh, nggak pernah datang ke museum. Nah, kakak mau ngajakin kok untuk main, belajar banyak di Museum Jenderal A.H. Nasution. Tahu tidak? Kok kenal kakak tidak? Enggak. Kakak juga tidak kenal, tapi kakak tahu ceritanya. Nah, pokoknya kok harus belajar banyak Jenderal A.H. Nasution ini. Dan kok pulang ke rumah kakak harus tes. Oke? Sip? Yuk, sekarang kita masuk ke dalam. Itu omnya udah buka kayaknya. Udah ya? Yuk masuk ya. Hai semuanya, jumpa lagi di Edward Sutarus Papua Channel. Kali ini aku bakal ngajakin Noncela jalan-jalan sambil belajar sejarah Indonesia. Aku akan kasih tahu dia bagaimana cerita sejarah Jenderal Besar A.H. Nasution yang selamat pada peristiwa G30S PKI. Seperti yang kita tahu, gerakan 30 September ini adalah malam di mana jenderal-jenderal diculik paksa dan dibuang ke dalam lubang buaya pada tanggal 30 September 1965 oleh gerakan yang gak sejalan dengan ideologi negara Pancasila. Dari antara semua target sasaran penculikan, Jenderal Besar A.H. Nasution berhasil melarikan diri pada saat penculikan berlangsung. Tapi sayangnya, putri bungsu beliau, Ade Irma Suryani, tewas tertembak oleh pasukan Cakrawirawa. Mana Nasution? Pak Nasution, beliau di Bandung. Sudah 3 hari di Bandung. Kalian datang ke sini hanya untuk membunuh anak saya. Nah, sekarang aku bakal ceritain semuanya sama Noncela bagaimana kronologi dari peristiwa ini. Saat ini aku dan Noncela sudah berada di Museum Jenderal Besar A.H. Nasution. Sekarang kita sudah masuk ke pintu masuk Museum Jenderal Besar A.H. Nasution. Kita harus dengerin, benar-benar kita harus pelajari apa sih, ada apa gitu di balik museum ini. Oke? Oke. Masuk. Permisi. Nah, ini tuh kalau yang kakak tahu ya, semua bangunannya itu masih asli, cuma kayak ada diperbaiki dikit. Jadi semuanya kejadiannya yang waktu itu tanggal 30 September tahun 65 itu persis banget sama yang nanti kakak bakal tunjukin ke kok. Oke? Nah, sekarang ini kita lagi ada di ruang tamu. Nih, sebelah sini. Ini tuh ruang tamunya. Jadi kalau misalnya kayak ada tamu-tamu yang datang tuh duduk di sini dulu, nanti baru ketemu sama bapak. Sebelah sana juga. Nah, museum ini, nih coba kau lihat, aku baca. Tanggal berapa museum ini diresmikan? Baca. Jakarta 3 Desember 2008. Diresmikan oleh Presiden kita siapa dulu? Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Oke, jadi ini tanggal 3 Desember tahun 2008 baru diresmikan oleh Bapak SBY. Oke, yuk kita lanjut. Pokoknya ini katanya sih masih asli semuanya. Oke, Cek. Sempit gimana sih? Nah, ini itu adalah ruangan privacy Bapak sama Bapak. Yang boleh masuk ke situ Bapak sama Ibu doang. Ini tuh ruang kerja Bapak Jenderal Nasution. Dulu katanya nih ya, di sini tuh semuanya isinya buku. Karena Bapak ini senang menulis. Oh, senang menulis. Iya. Sama deh kayak saya. Iya betul. Nanti jadi ini tuh buku-bukunya semua ada di sini, karangan-karangannya. Sekitar ada 70 judul. 70 judul yang udah ditulis oleh Bapak. Nah, nanti kalau misalnya katanya sih lagi diperbanyak, nanti kalau misalnya diperbanyak kakak beliin buat kita baca sama-sama. Iya. Let's go. Nah, ini nih. Ini adalah meja kerjanya Bapak. Nih tuh, persis kan sama gambar? Iya, sama. Nah, jadi diukir, dibikin tuh sama seperti yang ada. Seperti itu, Cek. Jadi memang ini tidak posisinya pas sekali. Ini adalah foto-foto beliau, piagam-piagam beliau. Ayolah kita lanjut, Cek. Tahu nggak ini ruangan apa? Pertemuan.
Iya, ruangan pertemuan. Jadi ini tuh adalah ruangan kuning atau ruangan VIP. Jadi tamu-tamu penting nih yang udah masuk dari sana, dari luar, terus masuk ke sini, masuk ke depan situ. Terus misalnya kayak ada jenderal-jenderal, ada tamu-tamu dari luar negeri. Nah, dari situ masuknya dan ketemu bapak di sini. Gitu. Jadi ini tuh benar-benar khusus ruangan tamu-tamu besar. Itu namanya ruangan kuning gitu. Iya. Yuk, Cek. Kak Grace mau tanya ini apa? Jadi ini adalah pasukan Cakrawirawa. Pada tahun itu, mereka ini adalah pasukan pengaman presiden yang ditugaskan untuk menculik Jenderal Ahana Nasution ini. Nah, jadi waktu itu tuh, waktu gerakan 30 September itu banyak banget jenderal-jenderal yang diculik. Salah satunya targetnya adalah Pak Nasution ini. Iya. Nah, tapi yuk, jangan dulu, biar aku penasaran. Ayo. Nih, ini adalah ruang tidur Pak Nasution dan Ibu. Kak Grace, di pintu itu kenapa bolong-bolong? Ini, nah ini tuh kenapa bolong-bolong? Jadi waktu malam subuh tepat jam 4 subuh, ada bunyi geduduk gitu. Terus ibu sama bapak kan lagi udah masih bangun nih. Iya. Terus udah gitu, ada apa tuh bu? Ibunya buka kan, cok. Lihat nih, pasukan ini mereka sudah pada di depan dan udah mau masuk menyerbu ke sini. Karena mereka ngelihat ada yang keluar ke sini, mereka kira kan itu Pak Jenderal. Kan yang mau dibunuh kan Pak Jenderal kan. Akhirnya mereka ibu dorong pintu, buak. Terus tembak-tembak, ditembak-tembakin, tembus ke sini, Cek. Kalau kena badannya ibu gimana coba? Nah, ibu tuh dilindungi oleh Tuhan. Jadi ibu berlindung di sini, udah Cek. Ini ibu berlindung di balik sini dan bersih kan? Iya, bersih. Nggak ada apa-apa. Jadi nanti cuma pintu sebelah doang gitu ceritanya. Oh ya, Kak Grace, terus gimana kejadiannya setelah mereka menerbangkan Nah, pintu? pas sudah ditembak-tembakin itu kan, anaknya bapak sama ibu, adik Irma, itu dia langsung bangun terus nangis-nangis. Ibu kan panik ya, langsung ibu gendong. Terus di sebelah itu ada adiknya bapak kan yang emang lagi tinggal di sini. Terus digendong tuh, nih titip dulu dong ada Irma gitu. Pas dititip gitu, ibu itu lagi berusaha untuk nyelamatin bapak. Bapak itu mau lompat ke sebelah itu adalah kedutaan besar Irak. Kedutaan besar. Iya, nah terus udah gitu adiknya bapak ini mungkin panik ya. Kalau orang panik tuh gimana sih, Cek? Orang panik kan biasanya suka kayak, aduh gue harus ngapain gitu kan. Akhirnya dia karena penasaran, di luar banyak gaduh-gaduh, akhirnya dia buka pintunya, cekrek. Pintu ini dibuka sama dia. Dia lagi gendong adik Irma di sini. Dan adik Irmanya kena tembak. Tangan adiknya bapak hancur, terus udah gitu adik Irmanya sampai pelurunya itu tembus ke tulang belakang. Akhirnya sama adiknya bapak itu diserahkanlah adik Irma ke ibu. Nah ini tuh posisi kamarnya persis kayak gini, Cek. Posisinya benar-benar kayak gini, cuma biar karena udah diperbaiki. Nih kalau mau tahu ibu kayak gimana, nih ini bapak ibu dibuka zaman dulu. Ini semuanya ini masih orisinil nih dari sananya. Oke, Cek, lanjut nih tuh. Ini adalah, nah ini tuh waktu kejadian bapak tuh pakai baju begini, Cek. Sarung pink itu sama baju putih itu. Oke, yuk next, Cek. Oh iya, Cek, kan adik Irma kan punya kakak. Iya. Nah, kakaknya adik Irma itu sempat melarikan diri dari dari jendela kamarnya, terus lompat kan. Nah, karena dia tinggi, akhirnya dia retak di sini yang patah. Tapi untungnya dia akhirnya bisa punya keturunan nih. Ini cucu-cucunya bapak nih. Iya, ada 4 nih cucu-cucu bapak, perempuan semua. Mukanya Cantik sama ya? semua. Cantik ya? Iya, Cantik ya? cantik. Oke, yuk. Sama. Kita lagi ada di ruangan gamat. Ruang gamat itu ruang ganti baju. Orang ganti baju. Iya, jadi bapak di sini ganti baju di sini sama ajudan-ajudan. Oh. Ganti baju seragam gitu di sini nih, baju seragam bapak nih. Oh, waktu bapak masih menjabat. Nah, ini ruangan bapak, baju bapak. Nah, Cek, lihat nggak? Di sini juga ada nih peristiwa. Tapi sebenarnya kejadian sebenarnya ada di luar. Nanti kakak bakal kasih tahu.
ibu ini lagi ngegendong ada Irma. Terus bapak mencoba untuk lompat ke tembok menuju ke kedutaan besar apa? Irak. Oh iya, Irak. Ini ibu sama lagi gendong ada Irma yang penuh dengan darah. Dan kesaksian aslinya darahnya itu banyak banget. Nggak seperti ini cuma sedikit, tapi sebenarnya adalah banyak banget. Oke, kita coba ke sana. Nih Cek, kau bayangkan ini adalah tembok asli. Waktu itu bapak lompat ke sini. Kan tinggi, kenapa bisa lompat? Kenapa? Kan tinggi, kenapa bisa lompat? Ya itulah tentara, Cek. Bapak kan tentara. Oh, iya benar. Langsung lompat ke kedutaan besar di sana dan sembunyi di sana. Nah makanya Bapak Nasution ini adalah jenderal yang berhasil selamat yang dikejar sama PKI waktu itu. Begitu, Cek. Jadi nih tuh lompat ke sini, coba kau bayangkan. Dan katanya ini lebih tinggi karena ini kan udah ditinggiin, Cek. Harusnya lebih rendah. Jadi dia tuh lompat. Kak, abis itu ibu kemana? Nah, ibu kemana? Yuk kita jalan. Ibu kesini, Cek. Buka. Oke. Ini tuh ya, rumah zaman dulu memang banyak pintu. Banyak lorong. Seperti itu, Cek. Kesini, Cek. Lari ke sini, Cek. Nah, kesini, Cek. Nih, ibu tuh masih ngegendong adik Irma kan. Pengen nelpon nih, buat telepon nih. Tapi sayangnya kabel teleponnya udah dicopot sama mereka semua. Jadi ibu udah nggak bisa telepon. Terus gimana? Ya udah akhirnya karena dari luar mereka kan katanya udah nemuin, katanya kan di luar ada komandonya udah bunyiin prewed. Katanya tuh udah nemuin Pak Jenderal Nasution. Padahal tuh bukan, itu tuh ajudannya yang tadi kamu lihat ganteng itu. Oh iya. Nah nanti kita lihat ke sebelah sana ruangan ajudannya, oke? Nah di situ terus mereka akhirnya langsung pergi keluar. Akhirnya ibu ngebawa adik Irma pergi ke rumah sakit Gatot Subroto. Nah adik Irma ini masih sempat hidup selama 5 hari. Tanggal 5 Oktober udah wafat gitu. Karena dan tau gak Cek, kau harus belajar dari adik Irma ini. Adik Irma ini sosok perempuan yang sangat-sangat kuat. Kau tahu, kau kalau dicubit sakit ke tidak? Sakit lah. Kalau kau dipukul sakit ke tidak? Sakit. Kalau kau jatuh sakit ke tidak? Sakit. Adik Irma sudah kena tembak sampai 6 peluru nembus ke badan sampai ke tulang belakang. Dia sama sekali nggak nangis. Padahal dia masih umur 5 tahun, Cek. Terus nggak nangis, nggak kayak ngerengek. Terus kayak mamanya tanya nggak kenapa-napa katanya. Kuat sekali dia. Sampai akhirnya tanggal 5 Oktober dia wafat. Kita semua ya perempuan-perempuan Indonesia harus kuat gitu loh, Cek. Adik Irma aja masih kecil yang nggak punya, sebenarnya dia nggak punya salah apa-apa, Cek. Gitu kan? Tapi kena tembak gitu. Nah, jadi kita jadi cewek-cewek gini harus kuat. Mau kerja banting tulang, mau apapun harus kuat. Oke? Kayak adik Irma. Nanti kita bakal lihat ruang ajudannya Pierre Tendean. Itu ajudannya bapak yang katanya mereka tuh salah sangka. Kirain itu ajudannya bapak. Dikirain itu adalah bapak, padahal itu ajudannya bapak. Pierre Tendean ini dibawa langsung dan dibuang ke lubang buaya. Seperti itu. Yuk, next. Iya. Yang tadi kakak bilang nih ruangan ajudan. Ini ruangan ajudan Bapak Jenderal Nasution. Itu yang pakai jaket. Ya. Itu adalah Pierre Tendean. Dan tahu nggak? Aduh, kakak sedih banget sih kalau jadi pacarnya. Dia itu kan tanggal 30 September. Iya. Dia itu sebenarnya udah mau pulang ke Semarang. Untuk apa? Untuk mau nikah. Iya bener banget, dia udah mau nikah sama pacarnya. Orang Medan tinggalnya di Semarang. Tapi ya gimana ya, Tuhan udah berkehendak lain. Ya Pierre Tendean ini yang ditangkap sama mereka dan akhirnya dibuang ke lubang buaya itu. Itu mereka ini nih salah sangka, Cek. Ini adalah waktu mereka salah sangka. Mungkin karena keadaannya masih subuh, masih gelap. Jadi mereka kira ini lah Bapak Nasution gitu loh, Cek. Padahal bukan ajudan. Tapi ada ajudan lagi.
yang sedang bertugas. Kan kalau Pierre kan lagi nggak bertugas, tapi dia yang menghadapi ke sini kan. Satu lagi itu adalah waktu itu ada satu lagi namanya apa pakai polisi, dia adalah Letnan 1 Hamdan. Dia sembunyi di bawah kolong tempat tidur. Nah dia tuh akhirnya bersaksi lah, harusnya itu sebenarnya saya nih yang harusnya ketangkep karena Pierre Tendian ini tuh lagi nggak bertugas, dia tuh udah pengen pulang. Mau pergi ke Semarang kayak gitu, tapi ya sudahlah, dia udah jadi pahlawan, salah satu dari 7 pahlawan revolusi. Itu adalah Pierre Tendian ini. Kenapa? Ini coba aku baca tuh, Ruangan Ade Irma. Oke, Nih lihat deh Cek, kalau kamu lihat aslinya Ade Irma, oh ini cantik, lucu sekali tuh Cek. Iya cantik. Sepatunya lucu banget, terus ada botol minumnya, ada tasnya lucu-lucu banget. Tasnya juga ada nama. Iya. Bagus. Jadi anak kecil yang sama sekali nggak bersalah harus jadi korban. Lihat deh di sini nih, lihat ada kayak ilustrasi gambar gitu. Papa, apa salah Ade? Dia nggak punya salah kok. Iya. Kan tapi dia jadi korban. Ini juga nih, Ade Irma Sunjani. Kau bisa bayangkan tuh Cek, mereka ini ada 100-an orang, ada berapa truk, banyak truk datang ke sini ngerebut rumah ini hanya untuk ngejar Pak Nasution. Tapi yang kena, yang jadi korbannya adalah ajudannya dan anaknya. Nih, kau mau lihat ke tidak nih? Pierre Andres Tendian. Dialah yang jadi korbannya waktu itu. Ini adalah ruangan senjatanya Pak Nasution. Oh iya, ruang senjata. Tapi dulunya ini adalah kamar kakaknya Ade Irma. Oh. Nah, kakak bilang, jadi dia lompat nih dari sini nih. Lompat dari sini, cebluk. Ini sampai retak patah. Nah, gitu Cek. Jadi sekiranya aku sudah dapat gambaran kan. Kira-kira ada peristiwa apa di tanggal 30 September tahun 65, oke? Nah, begitu Cek. Jadi cukup hebat sih. Kalau bukan karena Tuhan Cek yang melindungi keluarga bapak ini, ya sudah gitu. Jadi banyak kejadian-kejadian yang memang sepertinya ya Tuhan tuh baik banget sama mereka gitu loh dia. Jadi ya memang harus mengorbankan Ade Irma dan juga Kapten Pierre kan, tapi nggak apa-apa gitu. Karena kalau tidak ada kejadian ini semua, tidak ada cerita seperti ini. Iya, tidak ada sejarah seperti ini. Iya, betul sekali Cek. Habis ini kita bakal ke museum mana lagi? Aku pengen tahu deh Kak, apa Jenderal Ahmad Yani. Oke, nanti kakak bakal ngajak Cek ke Museum Jenderal Ahmad Yani. Nah Cek, jadi museum-museum ini, Museum Jenderal Ahmad Yani, Museum Jenderal Aha Nasution, semua museum-museumnya, dan ada yang di Jogja juga Cek. Semuanya ini tuh dipelihara, dirawat di bawah naungannya Dinas Sejarah TNI AD yang waktu itu kakak pernah jalan-jalan ke sana. Iya, jadi makanya ruangannya bagus-bagus. Iya, itu semuanya tuh kayak ya sejarah-sejarah ini tuh untuk mengenang lah, untuk mengenang peristiwa-peristiwa ya perlawanan pahlawan, supaya kita semua tuh anak-anak zaman sekarang tuh jangan cuma hanya main gadget, jangan cuma hanya main game, tapi juga harus tahu nih sejarah-sejarah para pahlawan. Dan juga nih kakak-kakak kamu yang mau masuk tentara pun harus tahu dong sejarah-sejarah tentara yang ada di Indonesia ini. Salah satunya Bapak Jenderal Aha Nasution. Cek, pulang yuk. Ayo. Aku udah capek banget. Udah keringetan, udah cukup lah ya. Nanti di rumah kakak harus kau harus kasih proposal, review tadi museum ini gimana, oke? Nah, buat teman-teman semuanya yang mau berkunjung ke Museum Jenderal Besar Aha Nasution ini, buka setiap hari kecuali hari Senin dari jam 8 sampai jam 4 sore. Iya betul. Ayo dong, jangan cuma di rumah aja. Walaupun belajarnya online, datang ke sini langsung, kita belajar sejarah Indonesia. Ayo pulang. Ayo. Udah capek. Ayo. Capek banget. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Edward Sitorus Papua Channel. Yeay.